Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Aboy Berbagi. Sebelumnya saya akan minta maaf kepada para susu dan para master-master kicomania. Bukan niat saya untuk mengajari, tapi niat saya untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan lonceng di bawah, biar semangat bikin konten-konten baru dan bikin video-video baru. Sekarang saya akan membahas burung trucuk. Itu yang awal baru beri dari pedagang gitu kan. Banyak keunggulannya kalau dari beli dari muda utan gitu kan, atau dari obyogan, ada yang bilang dari garabagan. Soalnya beda daerah, beda nama gitu kan. Emang tetap itu sih namanya. Ada yang bilang gerabagan, ada bilang obyogan gitu kan, bilang muda utan lah. Intinya burung tangkapan liar lah kalau ininya. Saya akan membahas itu baru beli dari pedagang gitu kan, yang harus disiapkan. Kalau saya itu baru beli dari pedagang, misalkan pakai kantong semen atau pakai dus burung gitu kan. Saya itu di sangkarnya itu harus disiapin dulu. Disiapinnya itu airnya disiapin, dan siapin pitacik, dan siapin pisang atau pepaya gitu kan. Itu yang wajibnya itu. Soalnya kan pitacik itu maksudnya itu baru awal dari datang gitu kan, biar sembuh, menyembuhkan penyakit-penyakit dulu, penyakit dalam intinya sih. Itu kan kalau dia kurang fit atau gimana gitu kan, bisa sembuh dengan pitacik gitu kan. Kalau saya biasa seperti itu gitu kan. Tapi jangan sampai kena matahari pitaciknya. Soalnya kan kalau obat kena matahari rusak ya. Jadi jangan sampai kena matahari. Jadi cukup sekali aja gitu kan, baru datang, siapkan pitaciknya, besok buang, ganti sama air biasa gitu kan. Dan saya akan membahas mulai penjinakan gitu kan. Memulai penjinakan saya itu akan menggunakan sebatang lidi. Ini juga kelihatannya jinak ya. Ini umur, maksudnya beli di tangkapan liar itu 4 bulan lah. Dulu ini kelabakan, ini sekarang masih kelabakan, kelihatannya diam sih. Tapi kalau misalkan kita deket aja, kita kelabakan maksudnya ini udah mengalami proses terapi lapar gitu kan. Soalnya saya tetap menggunakan terapi lapar. Saya menggunakan sebatang lidi yang masih panjang. Kan kalau misalkan coba dengan 3 makanan, coba dengan jangkrik dulu gitu kan. Soalnya pur sama ulet sama itunya ditarik gitu kan. Ditarik pagi-pagi, coba dikasihkan gitu kan. Kalau belum mau, biarkan dia 2 jam dulu, biarkan dia lapar gitu kan. Masih kelabakan, biarkanlah dia lapar. Nah, udah 2 jam baru kita sama jangkrik gitu kan. Sama jangkrik udah mulai lapar, udah mulai ini. Soalnya beda karakter, beda burung, beda karakter gitu kan. Ada yang mau sama jangkrik, ada yang mau sama pisang gitu kan, cara penjinakannya. Kalau gak mau, misalkan udah berapa jam tetap gak mau sama jangkrik, coba sama pisang gitu kan. Pisang sedikit diambil, tusukkan sama lidi gitu kan. Soalnya pisang kan bener-bener konsumsinya kayak kalau orang kan nasi gitu kan. Nah, kalau burung trucuk itu konsumsinya itu gitu kan, makanan pokoknya gitu kan, harus ada gitu kan. Jadi terus aja gitu kan, coba ditusuk, diambil, dikasihkan. Kalau belum mau, biarkan 1 jam dulu gitu kan.
biasanya mau sih. Kalau udah 3 jam atau 4 jam gitu kan, kalau kita ngeluarin jam 7 atau jam 6, jam 10 dia udah mulai lapar, biasanya udah mau. Jam 11 udah mau biasanya. Pakai lidi panjang gitu kan, lidi masih panjang. Biasanya dia mau, udah mulai mau, terus kasihkan lagi terus, dan lidinya makin dipatahkan sama kita. Makin pendek gitu kan. Terus aja kasihkan gitu kan. Pasti memerlukan beberapa hari gitu kan. Seminggu lah gitu kan. Biasanya udah sampai ke tangan. Sampai ke tangan gini gitu kan. Kalau udah ke tangan biasanya dia udah mulai anteng gitu kan. Ini penjinakan 4 bulan dari mulai obyokan gitu kan. Tapi tetap namanya juga burung muda hutan. Kalau kita terlalu dekat ya takut gitu kan. Kita zoom dulu, kita zoom burungnya. Nah, kita zoom seperti ini. Tetap gitu kan. Kita zoom. Dan udah ini burung udah mabung gitu kan, udah bulu hutannya udah jatuh, maksudnya udah ganti. Soalnya namanya burung muda hutan tetap nggak akan maksimal kalau belum mabung gitu kan. Itu yang harus diperhatikan, dicamkan. Ini bulunya udah bulu kandang. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa burung muda hutan gak akan maksimal kalau belum mabung? Ya saya udah meneliti, saya udah misalkan berbagai jenis, hampir sama semua sih. Namanya burung muda hutan, mau wambi, mau poksai, mau murai, mau apapun gitu kan, cak ijo apapun, gak akan maksimal. Maksudnya emang tetap gacor ada, musuh ngadu, misal ada yang, tapi gak akan maksimalnya itu dari segi gacornya gitu kan. Kadang masih takut orang, atau masih gacornya itu masih terbata-bata misalkan. Gak akan maksimal lah, saya juga bilang. Kalau udah mabung, burung akan maksimal gitu, mulai bertahap. Tadi kan udah penjinakan udah sampai ini, sampai kena tangan. Terus kalau udah mau pakai tangan terus gitu kan. Jadi setiap pagi kita itu ngasih pakannya itu pakai tangan terus. Dan sore harinya dikasihkan pur, disimpan lagi sama pisangnya itu disimpan. Jadi digantungin di tempatnya gitu kan, di sini gitu kan. Digantungin, disimpan kalau sore. Jadi sampai sore, jadi terapi laparnya itu. Jadi besok paginya ambil lagi. Jadi biarkan dia makannya itu terus dari tangan kita. Terus di tangan kita. Kalau kita udah mulai jinak, udah mulai mau, kita hentikan. Dan dia akan kembali liar. Soalnya hewan itu gak punya otak ya. Punya naluri gitu kan. Naluri hewan itu, ya nalurinya makan gitu kan, ke makanan. Taunya itu manusia itu si pemberi makan gitu kan. Biarkan dia manusia itu taunya si pemberi makan. Jadi kalau ada manusia itu, oh pasti memberi makan gitu kan. Iya terus gitu kan. Ada kita kasih makan gitu kan. Terus kita kasih cau yang pisang yang sedikit gitu kan. Tadinya kan udah pakai lidi panjang, udah enggak gitu, udah dikit, udah sampai petangan, terus aja terus gitu kan. Tapi kalau kitanya libur gitu, kalau kita ada di rumah, kalau nggak ada waktu mah ya itunya
dikasihkan aja gitu. Tapi prosesnya emang agak lama kalau kita misalkan agak sibuk gitu kan. Ini spesial buat yang ada di rumah, biasanya cepet sih kalau ini 3 minggu udah jinak lah. Asal terus aja kasihin, biarkan dia lapar, tapi sorenya simpen sama pur sama ini, biarkan malam dia makan sepuasnya gitu kan. Atau subuh dia baru bangun, subuh langsung makan. Nah, tapi diambil lagi sama kita pagi-pagi gitu kan. Biarkan dia lapar terus kita. Jadi ngerubah mindsetnya itu atau merubah nalurinya itu. Jadi manusia itu seperti pemberi makan gitu kan. Ada kita ngasih terus udah. Nggak nyampe 5 bulan lah, 4 bulan udah jinak gitu kan, udah mulai tenang. Tapi tetap gitu kan nggak kalau terlalu dekat-dekat, namanya juga naluri hewan dari lahirnya dari alam, tetap gitu kan, walaupun segimana tetap ada kelabakannya ada gitu kan. Tapi udah tenang gitu kan. Nanti lama-kelamaan waktu demi waktu akan lebih tenang lagi gitu kan. Apalagi udah mabung berapa kali gitu kan. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.